Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lagi Chef. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Ya. Doakan teman-teman kita yang nonton, mudah-mudahan yang berhayat TV-nya pengen ganti baru. Amin. Mudah-mudahan bisa tercapai Amin. punya smart TV atau Android seperti ini. Rezekinya lancar, Amin. kesehatannya lancar, terus kerjaannya juga lancar, dan video kita juga di subscribe like biar lancar. Pastinya. Iya kan Chef? Iya. Teman-teman jangan lupa ya di subscribe video kita. Nyalakan loncengnya Loncengnya juga. ya, biar setiap kita update elektronik itu ada notifikasinya ya, tuh bakal ketinggalan informasi. Lanjut aja lah kita buka. Ini mereknya merek nggak asing Chef ya. Wow. Koka TV. Android TV ya. Iya. Tipenya lihat saya. Iya. 32 S7G. Ini adalah Android 11 ya. Android 11 terbaru lah. Versi Android 11 terbaru ya. Ibaratnya sekarang yang paling bagus ya 11. Sekarang ada 9, ada 10. Ini 11. 11. Kita buka lagi Di sini Ini spek Android TV, Google Assistant, pastinya ini Udah berarti pakai bisa Dolby voice, Audio. Dolby Audio. Oke, kita langsung buka aja Chef. Siap teman-teman, ini TV-nya udah kita buka. Yuk kita cek inputannya ada apa aja. Jadi inputan ini penting kan, like misalnya saya di rumah punya PS5 gitu kan, ternyata nggak ada HDMI-nya kan nggak bisa. Iya. Nah, jadi ini dia perangkat HDMI-nya nih. Apa Chef? Apa aja Chef? Coba Chef. Lihat. Oke, siap. Ini dia ada perangkat AP-nya. Input yang model lama itu yang 3. Ada LAN, HDMI-nya 1, 2, USB-nya keren like ada 2. Oke, like. Lengkap lah ya. Lengkap. Yang nggak ada apa Chef? Yang nggak ada kayaknya kabel yang kalau dulu itu komponen nggak ada. Optik ada, udah di kita. Optik mana like? Oh iya Ini optik ini. Oh, ini optik. Optik Oh, iya. ada, HDMI. Ya, yang AV ya. AV ada juga. Oh lengkap sih Chef. Lengkap. Komponen udah jarang lah, nggak apa-apa, cukup ini udah buat HDMI. Pasang kakinya Chef. Siap, lanjut kita pasang kakinya teman-teman. Dan yang pasti ini TV-nya udah digital TV like ya, Pasti. karena ini udah smart TV. Gitu. Nah, buat teman-teman kalau misalnya teman-teman nyari TV Android harganya nggak terlalu selangit, nggak nguras dompet, mungkin ini bisa alternatif buat kalian semua itu buat ngisinya, mau di ruang keluarga monggo, mau di kamar silahkan. Ini model kakinya, model kaki yang model kiri kanan ya, jadi lebih kuat, lebih elegan. Kalau yang model dulu kan di tengah tuh. Nih kita akan tes internetnya. Ini kan Androidnya udah versi 11, udah yang terbaru. Kita akan lihat kecepatannya. Biasanya sih semakin tinggi tingkatannya kan, dulu ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11, itu biasanya akan semakin ringan atau cepat, nggak lemot gitu pemakaiannya. Nah biasanya kan di dunia TV itu versi internet itu ada banyak operasi sistem yang dipakai ya. Contohnya Koka ini menggunakan Android. Terus misalnya ada brand yang menggunakan Listriknya 60 watt ya, kecil ya. listrik mana? Oh ya, 32 in. Kalau kalian penasaran, listriknya ini 60 watt. Kalau 60 watt nih biasanya power maksimal Chef ya. Suara paling kenceng, gambar paling terang. Ya, tapi kalau mau dibikin lebih rendah sih settingannya bisa. Bisa, berarti lebih kecil daripada ini ya. Siap, lanjut like. Ini baterainya. Ya, baterainya yang biasa ini adalah A3 ya, yang kecil. Remote-nya keren loh. Ini remote-nya antik lah sebenarnya, segini untuk kelas brand Koka ini. Nggak beda jauh sama brand-brand ternama lainnya. Yang lain Chef, apa Chef? Siap. Nah, Wih, keren desainnya. lampuannya terang kan. Panelnya IPS nih kayaknya Chef. Coba. Oh iya, IPS. Nah, teman-teman ya, TV ini yang saya bikin suka itu desainnya. Gila, keren banget, super. Keren. Jadi bezelnya ini tipis, 2 mili nih. Cuman karena ini ada kelebihan LCD ya, frame hitam ini jadi kelihatan lebar ya. Tapi kalau mati lu nggak kelihatan nggak? Iya, jadi ini bener-bener cuman paling 2 mili. 2 mili nih, tipis. Oke. Lek, nyalain Lek. Gimana nyalain Smart TV nih? Ini Android seri. Teman-teman, ini adalah OS-nya itu menggunakan Android versi 11.
Koka tipenya 32S7G. Seperti biasa kita udah masukin jaringan, cari jaringan, ketemu jaringannya, masukin passwordnya. Kita akan hubungkan. Oke, ini udah terhubung. Lebih lama ya Chef ya, kita setting Android ya daripada yang Tizen ya. Tizen ya. Iya. Ya inilah mungkin pembeda ya antara OS Tizen ataupun Android. Sebenarnya kalau untuk setting-settingnya lebih ribet di Android kalau saya bilang ya. Lebih lama. Lebih lama ya. Iya. Coba deh kita lamatin. Ini kalau misalkan punya akun Google ya, ini tinggal login aja ya. Jadi kita bisa download di Play Store-nya karena kan Android dia adanya di Play Store ya. Tapi teman-teman ya, Play Store-nya TV, Android TV sama Play Store-nya handphone tuh beda. Jangan beranggapan sama, saya mau download WhatsApp. Kan di Android handphone ada WhatsApp. Di TV saya mau download WhatsApp itu nggak bisa. Jadi emang aplikasi Play Store-nya itu emang udah dia sortir lah. Jadi emang kebutuhan buat TV. TV itu kan biasanya buat streaming video kayak gitu-gitulah, lebih ke sifat nonton lah. Iya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyari yang ada di handphone belum tentu ada di sini. Gitu. Tapi yang ada di TV pasti ada di handphone. Tuh, baik. Karena Ini mau login apa enggak? Lewatin aja, Chef. Lewatin aja. Lewatin ya. Ya. Paling mungkin kan kalau orang beli TV 32 inch Smart TV, apa sih yang dicari? Misalnya pertama mungkin kan kesan pertamanya itu kan yang kelihatan aja nih. Mungkin kalau bicara desain ini udah keren, like tipis banget nih, udah keren. Nah mungkin kan ini berhubung bicaranya Smart TV, berarti kan internetnya itu bisa apa aja. Nah mungkin karena berhubung ini OS-nya udah menggunakan Android, nah kurang lebih nanti tampilannya itu sama seperti misalnya kayak di handphone, tetapi ada beberapa yang berbeda. Salah satunya yang tadi udah disampaikan teman saya itu adalah WhatsApp, dia nggak ada gitu. Tapi kalau yang sifatnya entertainment kayak misalnya YouTube, Netflix, video.com, Mola gitu, atau yang hobi bola misalnya itu ada, atau misalnya yang hobi drakor buat kalian semua itu ada di sini, namanya View. Tuh. Ini juga selain di meja, TV-nya bisa digantung ya? Bisa. Nah, kayaknya nih teman saya lagi bingung nih kayaknya cari apa nih? Sandi apa nih? Teman-teman, hari ini sempat kita mogok dan macet di ketemunya namanya LCN. Nah, ternyata di Android tadi itu ada tahapan masukin LCN, itu artinya logical channel number. Ternyata biasanya kan kalau misalnya ada password, minta password itu 04 kali, ini nggak mau ternyata tadi passwordnya LCN itu 1, 2, 3, 4. Jadi buat kalian nih salah satu tipsnya tadi ketika misalnya buka TV Koka, tadi mintain nomor LCN, masukin aja 1, 2, 3, 4. Ya, iya 1, 2, 3, 4. 04 kali nggak bisa. Pengalaman baru lagi ya. Ya. Jadi ntar kalau yang setting ya, nanti kan ada masukin LCN ya, LCN. Itu 1, 2, 3, 4. Pokoknya itu kayaknya yang penting jangan 04 kali. Itu saya. Kalau kayak mau 2222 boleh, 1111 boleh. Yang penting jangan 04 kali. Gitu. Takutnya ntar bingung ya. Iya ya. Nah, inilah tampilan Android 11 ya. Sebenarnya sih hampir sama ya sama yang Android 9 10 ya. Iya. Cuman yang saya suka dari Android ini sebenarnya aplikasi yang dia sediakan banyak begitu. Nah, cuman ini ya kalau kita bedanya misalkan Android sama yang lain itu biasanya kalau di aplikasinya itu kan di Play Store, Google Play Store ya. Kalau yang lain misalkan Samsung Store, kalau LG Store kan, LG Content Store ya. Iya, LG Content Store istilahnya gitu. Iya. Nah, ini Play Store-nya ini lebih banyak isinya. Iya. Cuman kalau kita mau browsing ya internet, masuk ke web gitu, kalau ini pakai pihak kedua saja, kita harus download aplikasi dari Play Store nih. Jadi nggak disediakan mentahnya kalau kayak mesin browser gitu ya. Iya, mesin browsernya nggak disediakan di ini. Contohnya kayak kalau di internetnya, kalau di Tizen Samsung kan ada itu, kita mau masuk ke browsernya lah. Iya, apalagi kayak internet itu kalau nggak pakai mesin pencari sendiri ya lagi. Dan yang pasti menu inti dari Smart TV itu ada YouTube, Netflix,
Prime Video, nah ini udah pasti Yang sifatnya umum, umum entertainment itu ada. Kalau buat teman-teman ibaratnya bingung mau download aplikasi kayak apa, tinggal Google Play Store. Dan tentunya sebelum download itu harus bikin akun dulu berarti. Iya, harus punya akun Google Iya, kan, akun maksudnya login Login. akun, pastinya itu. Iya. Nah, ini kalau saya lihat interface-nya lebih cepat Seth, daripada yang versi sebelumnya. Agak lambat ya, agak lambat ya. Nah, ini mungkin yang bedakan versi baru sama yang lama mungkin di sini ya, Seth. Lebih cepat bener. Mungkin kalau secara aplikasi hampir sama lah ya. Ini. Isinya sama pasti. Isinya sama. Dan yang saya nggak suka dari Android ini, buat teman-teman ya, sebenarnya nggak semua. Kalau kita berbicara bagus enggaknya, mungkin ini bagus di banyaknya aplikasi ya. Iya. Tapi kalau kita nggak bagusnya, kalau kita mau nonton YouTube nih, kita buka YouTube, contohnya ya teman-teman. Nah, kita buka YouTube. Dan kita mau ke Smart Hub-nya, Dashboard-nya ya, tampilan. Dashboard-nya. Ya, dashboard-nya tampilannya. Nah, dia close. Kayak Enaknya gitu. Jadi ini suatu yang ngeganjel ya. Ngeganjel. Misalkan kita lagi nonton film streaming yang atau enggak yang kira-kira udah lagi seru-serunya kan, kita mau beralih mau apa gitu kan, jatuhnya nggak enak. Nggak gitu. enak ya. Iya, ini. Tapi kalau di Tizen-nya Samsung ataupun di LG itu maksudnya berjalan masing-masing. Berjalan. Jadi video yang kita play juga misalnya nonton itu berjalan, dashboard di sini ada. Jadi ya nggak semuanya itu namanya barang istimewa ya. Iya, pasti ada plus dan minusnya, wajar lah. Jadi tergantung teman-teman itu suatu yang menurut teman-teman hambatan atau bukan gitu ya. Sebenarnya tergantung. Wah nggak apa-apa lah kayak gitu. Yang penting saya bisa dapetin aplikasi lebih banyak di Android TV itu buat alasan bisa jadi. Gitu. Intinya kalau teman-teman mau pakainya hanya YouTube, Netflix, ya terserah sih mau yang mana. Tapi yang jelas kalau merek ini harganya ekonomis. Ekonomisnya. Tapi desain walaupun harganya ekonomis, keren sih. Ya kalau dibandingin harganya daripada kayak brand-brand ternama kayak Samsung, LG, ya lumayan beda jauh. Iya, ya kalau jauh sih nggak lumayan sih. Ini sekitar di pasaran sih 2,3 2,5 lah. Iya, selisihnya kalau sekelas Samsung LG bisa 3,5-an kan? Iya, selisih bisa hampir 900 sampai 1 ya, juta. hampir 1 juta. 500 sampai 1 juta lah selisihnya. Kalau yang budgetnya minim sih saya saranin ini aja, karena apa yang kita mau udah ada di sini, Chef. Cukup lah ya, cukup lah. Cuman kadang kan orang ada yang fanatik brand gitu ya. Fanatik brand. Ya. Kalau masalah awet enggaknya semua barang sama lah. Kembali ke apa? Rezeki masing-masing lagi. Iya, kalau emang kita mau dikasih rezekinya berkurang, bisa aja yang di atas bikin TV kita rusak. Iya kan? Biar kita ngeluarin duit lagi, bisa aja. Iya nggak, Chef? Bener nggak? Iya kan? Kalau misalkan, kadang kan orang, saya mau TV yang mahal biar awet. Ya, kalau mau dikurangin kantongnya, ya kan? Bahasa umumnya ya, bikin aja walaupun TV bagus, TV rusak. Bener nggak, Chef? Bener. Jadi ngomongin agama, lanjut saya kira-kira fitur TV-nya nih. Tadi ini udah versi 11, Bluetooth-nya udah ada. Coba tes gambarnya. Oh iya, gambarnya. Yang jelas ini udah pakai panel IPS ya. Kelihatannya, Chef. Kelihatannya, dilihat dari samping dia belum sama ya. Kalau IPS kan kira-kira diketok-ketok ini dia nggak ngeblur, Chef. Iya, nggak ngeblur. Jadi ada yang bilang lebih awet. Nah, tapi ya tergantung juga. Dan kelebihannya IPS ini kalau misalkan kita mau nonton dari sudut pandang manapun nggak ada perubahan warna. Iya, gitu. Sampai siapa? Nah, jadi kalau misalnya IPS itu betul tadi kata Alek tuh. Jadi kalau gambar IPS dilihat dari sisi atas, bawah, kiri, kanan pun tetap nggak ada perubahan. Dan ini tampilan remote-nya ya. Oh ya, remote-nya Lek. Remote-nya ini ada menu akses cepatnya Netflix, YouTube, Google Play, Prime Video, dan ini pastinya ada namanya Google Assistant. Nah, ini nanti bisa teman-teman coba sendiri ya Google Assistant ini, karena kita kalau mau coba mesti login dulu ya, setting gitu. Ini remote-nya, terus apa lagi ya, Chef? Sebenarnya yang kita mau bahas di sini. Sebenarnya sih mungkin kalau orang beli TV 32 inch Smart TV itu sebenarnya sih nggak banyak pertanyaan. Intinya yang pertama mungkin Smart TV itu berarti kan bisa nonton YouTube, terus juga nggak lemot,
gambarnya bagus, harganya ekonomis. Ini dia pilihannya, Le. Betul sekali. Ya, jadi bener ini desainnya sih keren, harganya ekonomis. Versinya udah versi 11. Nah, ini contohnya kita play YouTube ya, dari tethering dari handphone nggak ada masalah, gambar keren. Gambar sih keren segini. Resolusinya 728 ya. Oh, belum Full HD ya? Belum HD. Bukan tapi kalau semua TV sekarang walaupun nggak 1080, kita ngeplay film 1080 pun bisa. Bisa. Iya. Oke, siap, Le. Kira-kira nih closingnya, kita closing apa lanjut nih, Le, pembahasannya, Le? Biar, oh ya teman-teman, jadi buat teman-teman nih jangan lupa kalau misalnya video ini bermanfaat, di like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa dinyalain loncengnya. Iya, yang ini kelebihannya remote yang dia udah pakai Bluetooth ya, Seth. Mau remote Samsung ataupun merek apapun, itu enaknya kita mau volume nih. Kalau zaman dulu kan kita harus ngarahin ke infrarednya ya. Oh iya, sekarang kita mau umpetin di ketek pun ngadepnya ke sini pun masih bisa jalan tuh ya. Nah, jadi itu kelebihannya sebenarnya yang remote-nya udah pairing Bluetooth ya. Mau merek apapun itu enak. Jadi kita nggak ngandalin istilahnya Infrared di sini harus ngarahin ya. Ibarat kita lagi kedinginan nonton nih sambil begini, ngumpet gini bisa gitu loh remote-nya. Gitu. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman menurutnya ini bagus, silahkan dibeli karena harganya ekonomis. Ya, semua tergantung teman-teman ya. Iya. Kayak gimana? Udah cukup Sam ya? Siap. Oke, Le. Nah, ini dia gambarnya udah kita coba, suaranya udah kita coba, udah Dolby, audionya juga bisa connect Bluetooth, desainnya keren, harganya ekonomis, cocok lah buat di tempat yang di kamar misalnya, di ruang keluarga, desainnya juga keren. Sebelum kita akhiri, Le, kira-kira nih kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di bawah karena kita akan selalu jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Kalau bisa jawab ya kami langsung jawab, kalau enggak kita cari informasi yang bisa dipercaya. Oke, itu aja dari kami channel Smart Superstore Elektronik ini dengan Alex, saya Asep. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak udah nonton. Bye bye.